kabar? Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Saya ucapkan selamat Paskah, saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Amin. Saya berterima kasih buat Ibu Evelyn dan semua tim yang ada di WOI, saudara ya. Women of Impact. Ya, saya percaya ini wajah-wajah wanita-wanita yang berdampak. Wah, coba dilihat kanan kiri, kamu berdampak loh. Haleluya, 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 haleluya. Berdampak buat keluarga kita, berdampak buat kota kita, berdampak buat bangsa-bangsa. Katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Saudara, saya percaya ini hari-hari di mana ini minggu kita banyak mengenang kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebetulnya Tuhan Yesus kalau tidak mati buat kita loh yang mestinya mati kayak gitu, saudara. Tapi Tuhan yang gantikan saudara dan saya. Luar biasa, kasihnya itu dahsyat. Kasihnya itu luar biasa. Katakan amin. Karena itu dikatakan saudara, hari-hari ini saudara, Tuhan tetap mau kita fokus kepada 2033. Katakan amin. 2033. 2033 penyelesaian amanat agung. Amin. Amin. Saudara, bukan berarti dikatakan seperti Pak Niko sampaikan, bukan berarti 2033 Tuhan pasti datang. Tapi diomong bisa datang, bisa. Sewaktu-waktu Tuhan bisa datang, bisa. Katakan amin. Jadi dikatakan hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya fokus sampai kepada 2033 ya. 2033 itu nanti kita memperingati hari penginjilan ke-2000 saudara. 2000 tahun. Lalu hari Paskah kayak begini saudara, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang ke-2000 tahun juga. Nanti 2033 itu dahsyat. Itu komplit saudara ya. Hari pencurahan Roh Kudus, saudara, lahirnya gereja. Wah, itu tahun 2033 kita peringati 2000 tahun saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi yang sekarang ini ya tinggal 1993, betul? Sekarang ini hari-hari ini kita memperingati 1991 kurang 9 tahun kan saudara. 2000 nanti 2033. Ini Paskah, kelahiran Tuhan Yesus, itu kematian semua saudara, 2000 tahun. Ya, jadi ini sekarang ini kita memperingati 1991, betul ya? Nanti kan 2000, ya 2033, 2000 tahun, ya. Amin saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Jadi saudara dan saya dikatakan Tuhan mau pakai sampai Yesus datang kembali. Everyone dikatakan, everyone, every person on earth dikatakan saudara. Supaya berhak mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Pelan-pelan. Ya saudara, katakan amin. Jadi saya percaya dikatakan saudara, fokus kita 2033. Penyelesaian amanat agung. Saudara dan saya jadi murid Tuhan Yesus. Dan kita memuridkan banyak orang. Oleh kuasa darahnya kita ditebus. Dan kita harus jadi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah saudara, karena itu dikatakan hari-hari ini biar saudara dan saya jadi seperti 5 gadis bijaksana. 10 gadis ini mestinya bisa dikatakan ini 10 gadis yang kalau buat kita sekarang ini sungguh-sungguh loh. Kenapa? Karena 10-10-nya itu menantikan kedatangan mempelai kan saudara. Sama kayak kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang menantikan Tuhan Yesus kedatangan yang kedua kali. Wah, katakan amin. Jadi dikatakan saudara, Tuhan mau saudara dan saya jadi 5 gadis
Bijaksana loh. Jangan bodoh ya. Jangan Bu, jangan. Ya. Jadi dikatakan apa yang membedakan antara bodoh dan bijaksana apa? Masalah apa? Minyak. Masalah persediaan minyak. Yang bijaksana dia punya persediaan minyak. Berarti dikatakan saudara, Tuhan mau hari-hari ini saudara, kalau kita mau ketemu dengan raja di atas segala raja, calon mempelai wanitanya, calon mempelai prianya kita, gereja Tuhan, calon mempelai wanita, Yesus calon mempelai pria kita. Ketemu harus punya persediaan minyak. Minyak itu bicara tentang apa? Roh Kudus. Makanya dikatakan hari-hari ini saudara dan saya harus dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus. Supaya bisa dipakai Tuhan untuk everyone. Everyone. Every person on earth dikatakan saudara. Mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik loh. Amin. Ibu-ibu mau dipakai Tuhan? Yang mau dipakai Tuhan boleh lambaikan tangannya. Berapa hari yang lalu ada seorang pengerja kami, ibu-ibu, ya ibu-ibu sama kayak kita orang ini saudara ya. Dia rupanya punya media ya, jadi ada IG, Instagram, Twitter, apalagi dia macam-macam lah. Jadi dia senang banget tuh. Jadi kalau misalkan saya sampaikan firman Tuhan begini, dia cepet tuh bikinnya ibu-ibu padahal tuh. Bikin ada lagunya apa dikirimin, Bunda saya kirimin gitu ya. Lalu dia bersaksi. Rupanya dia punya media-media yang ada itu tidak hanya dikatakan saudara, tidak hanya ya foto-foto ya, terus makanan ya, mie, bakso gitu ya, lumpia. Enggak cuman itu saudara. Tapi dia memasukkan nilai-nilai Alkitab. Dia masukkan di situ. Dan dia bercerita berapa hari yang lalu. Dia bilang, waduh dari media dia itu ada beberapa yang nanya saudara. Itu maksudnya apa ya? Gimana caranya terima Yesus? Gimana caranya? Aku ini lagi ngalami masalah. Saya tanyain dia. Terus ibu ngapain tuh sama dia? Oh, saya doain Bunda. Panggil saya Bunda saya doain. Oh ya dahsyat. Terus apalagi? Saya bimbing terima Yesus. Wah, rupanya media yang dia lihat saudara, itu enggak cuman kalangan sendiri saudara ya. Kalangan sono-sono pada lihat semua gitu saudara. Dan dia pimpin itu dan saya percaya Tuhan rindu pakai saudara dan saya. Everyone. Every person on earth dikatakan saudara. Oh saudara ya apa caranya kita ini ngomong Yesus. Mau sama tukang parkir Tuhan berkati ya Pak. Amin. Sama pembantu kita juga. Pembantu di rumah belum kenal Tuhan Bu. Justru itu saudara. Justru itu ya. Jadi tiap kali kalau saya mau pergi di rumah saudara. Pembantu udah pada siap. Siap apa? Tak tumpangin tangan. Dia bilang kalau didoain ibu mantep. Di rumah jaga rumah enak. Ya hawanya enak katanya saudara ya. Jadi sakit didoain ibu sembuh gitu ya. Jadi saudara saya percaya saudara Tuhan mau. Saudara dan saya doain Basaro lah. Uralawaya syaralawalawalawalawalawala ya. Tumpangin tangan. Yang satu amin. Amin. Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gitu. Tintik nangis saudara. Saya percaya hari-hari ini saudara. Tuhan mau pakai kita dimanapun kita berada. Haleluya. Katakan amin. Jadi persediaan minyak kita itu harus ada. Nah gembala sidang kita Pak Niko sampaikan bagaimana ini tahun kan tahun dikatakan kita suruh jadi bangkit, jadi teranglah, iya kan? Ayo ngomong sama-sama. Kok banyak yang lupa kayaknya. Bangkit apa ya? Pemenang. Tahun lalu pemenang, ya kan? Tahun ini apa?
Jadi terang. Ayo ngomong sama-sama. Tahun 2024. 34. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Jadi terang pasti harus menang dulu. Ya, makanya tak lihat wah Pak Niko luar biasa dituntun Tuhan itu ya. Jadi dikatakan menang terhadap apa? Menang atas dosa. Menang atas kedagingan, menang atas keduniawian. Yuk ngomong sama-sama. Menang atas dosa, menang atas kedagingan, menang atas keduniawian. Katakan amin. Nah itu dia tuh saudara. Jadi dikatakan saudara menang. Disakiti hati, bisa ngampuni, menang. Iya dah. Saya disakiti hati bolak-balik. Gimana Bu? Apa saya lawan dia? Yang dilawan spiritnya, betul. Orangnya jangan dilawan. Tapi dikatakan kita harus lepaskan pengampunan. Menang itu saudara. Menang jadi terang. Pastilah. Pasti jadi terang. Katakan amin. Jadi dikatakan hari-hari ini kita disuruh jaga api itu di atas mezbah. Tidak boleh padam. Ini mezbahnya Tuhan. Amin saudara. Ini mezbah baitnya Roh Kudus. Kita gak bisa berkata, ya ini mah mulut-mulut gue sendiri. Ya terserah gue kali. Gue mau ngomong apa kek ya. Saya suka-suka gue ngomong juga gak bayar gitu saudara ya. Saudara gak bisa. Ini mulut yang ciptain. Tangan yang ciptain. Mata, telinga, hati, hidup kita yang ciptain. Tuhan mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bukan seenaknya sendiri, gak bisa. Makanya dikatakan kalau seenaknya sendiri pasti bait Roh Kudus apinya padam. Tapi kalau mau jaga api, dikatakan saudara, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sudah tebus saudara dan saya. Hari-hari ini Tuhan mau, ayo jaga api Roh Kudus. Katakan amin. Jaga api Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi saudara dikatakan apa? Api Roh Kudus. Api doa, pujian, penyembahan. Lalu apa? Api kasih kita sama Tuhan dan sesama. Katakan amin. Jadi saudara harus dijaga, harus berkobar terus saudara. Yang pertama Tuhan ingatkan, kita disuruh jaga hati. Apa saudara? Jaga hati. Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Wes mantep ini semua saudara ya. Woi ya kan. Haleluya. Jadi dikatakan saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kira-kira hari-hari terakhir ini orang yang nyebelin kita tambah banyak apa tambah dikit? Kemarin saya tugas di Bandung saudara ya. Tak tanya di Bandung sama juga jawabnya banyak gitu saudara ya. Sampai kaget tuh. Wah. Memang betul ya saudara ya. Makanya dikatakan mesti jaga hati. Yang suruh jaga hati kita siapa? Siapa? Yang suruh jaga hati kita siapa? Kita sendirilah ya. Kok enak Tuhan jagain hati saya ya. Jaga Tuhan. Ini kan kepahitan Tuhan sih gak jaga. Katanya Tuhan lu makali yang mesti jaga. Katakan amin. Jadi kita mesti jaga hati kita. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kasih senyum dulu kanan kiri. Oh, haleluya. Haleluya. Katakan amin. Tuhan mau kita banyak lepaskan pengampunan.
Tuhan mau kita terus rendah hati. Rendah hati gimana caranya? Pasti lewat proses, saudara. Proses peremukan namanya. Apanya yang diremukin Bu Christine? Dagingnya lah. Daging kita, kedagingan kita. Amin, saudara. Diremukan ya, diremukan. Nah, karena itu dikatakan peremukan seseorang dengan yang lain gak seragam. Gak bisa seragam. Karena Tuhan lihat, bisa lihat Tuhan. Oh, kalau seragam semua, ini belum tentu remuk. Iya, yang satu sampai remuk nangis Tuhan. Nggak kuat Tuhan, yang satu menter aja. Karena itu Tuhan tahu, saudara. Persoalan beda-beda. Peremukan beda-beda. Jadi gak ada yang sombong. Amin. Gak ada yang sombong, saudara. Waktu saya ingat tahun 2006. Bagaimana saya ada sampai hari ini karena peremukan lepas peremukan, saudara. Amin. Gak akan lepas dari itu. Gimana peremukan terus, saudara. Nah, saya yang mau sharing buat saudara tahun 2006. Cukup lama, saudara ya. Bagaimana papa saya dipanggil pulang ke sorga. Wah, itu buat saya, saudara. Itu kayak hati saya setengah, jiwa saya itu hilang gitu, saudara ya. Mungkin saudara berkata, oh, Bu Christine katanya apa? Hamba Tuhan, pendeta, harus kuat kan? Ya nyatanya enggak kuat, mau bagaimana saudara? Iya kan? Wah, begitu itu 11 hari saya gak bisa pelayanan, saudara. Saya cancel semua. Saya bilang sorry, saya gak bisa. Hati saya masih gak kuat. Tiap hari, saudara, saya kesembuhan batin, didoain suamiku, anakku udah SMP, SD, ya. Wah, tiap hari, saudara. Aduh Tuhan, rasanya Tuhan gitu ya. Jadi memang karena saya kan anak bungsu cewek terakhir gitu, saudara ya. Pak Niko, terus Pak Bernard, terus saya tuh jaraknya jauh-jauh, saudara. Saya sama Pak Niko aja 15 tahun. Jadi sama Pak Bernard, koko saya yang di Surabaya 14 tahun baru ada saya gitu, saudara. Terus cewek sekalian, wah papa itu proteknya luar biasa, saudara. Sampai saya udah nikah, punya anak, nonon, itu hampir tiap hari, saudara. Setengah 10 malam pasti telepon. Di mana lu? Lu di mana? Habis pelayanan Pak pulang, ya cepetan, malam-malam ya, enggak Pak, enggak. Bisa apa? Pokoknya detail, saudara ya. Itu hampir tiap malam, saudara. Tapi pada waktu papa pada waktu papa kayak hero buat saya. Pahlawan buat saya yang belain hidup saya. Jadi kalau ada ngalami apa, ada apa? Sudah, papa nanti. Papa, wush, ini pahlawanku kira-kira, saudara ya. Nah saudara, pada waktu papa saya meninggal, saya kayak dikasih pengertian sama Tuhan. Iya ya Tuhan, dulu saya suka ngomong, Tuhan kau segalanya buat saya. Kau segalanya. Tapi mungkin di hadapan Tuhan belum 100%. Karena ya ini ada hero ini. Papaku, saudara ya. Itu dia tuh gitu ya. Saya kan tidak tahu di hati Tuhan gimana, kayaknya saya udah bener-bener gitu, saudara. Tapi pada waktu papa saya dipanggil pulang ke sorga. Wah. Saya bilang ya, dengan keadaan saya seperti ini Tuhan, andalanku cuma Tuhan. Gak ada yang lain, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan engkau segalanya buat saya. Diremuin, saudara. Nah saudara, mungkin ada yang bisa berkata kan kayak tadi, katanya pendeta, kok gitu aja gak kuat. Ya harus kuat lah, emang gak kuat mau gimana. Iya kan saudara. Makanya dikatakan gak bisa sombong, saya juga gak bisa.
persoalan gitu aja. Nggak bisa harus. Nggak bisa saudara. Dikatakan kita tidak ada yang sombong, nggak bisa sombong. Amin. Karena Tuhan lakukan permukaan buat kita itu masing-masing. Tuhan tahu kadar remuknya kita sampai kita berharap, kita mengandalkan Tuhan itu seberapa gitu saudara. Yang mengerti boleh lambaikan tangan. Lewat permukaan demi permukaan. Saudara, saya percaya satu perkara. Cuma Tuhan pengen karakter kita jadi seperti Yesus. Jaga hati, makin rendah hati, makin rendah hati, makin sungguh-sungguh merendahkan diri. Katakan amin. Banyak lepasin pengampunan. Amin saudara. Suami istri, saya hampir tiap hari saudara ya bilang sama suamiku, ampuni aku ya Pak. Sorry ya Pak. Nggak salah kok Ma. Puji Tuhan Pak Peter juga. Sorry ya Ma. Sorry ya. Ya kalau ada salah ya istilahnya cepat gitu ya saudara. Tetapi kan kadang kita rasa pede banget gitu. Nggak ada salah gitu kan. Tapi dengan itu kita merendahkan diri. Saya ingat berapa waktu lalu ini nggak lama. Kira-kira ya 2 bulan 3 bulanan lalu. Ada istilahnya pengerja ya, pemimpin, salah satu pemimpin di tempat kami gitu. Wah, rupanya pahit sama suamiku saudara. Wah, mulai manuver dia, terus ada aja gitu saudara ya. Lalu saya bilang sama suamiku, Pak, apa tak telepon aja ya gitu ya ini. Jangan, suamiku bilang, nanti kalau kamu dikata-katain aku bisa muntap nih. Cari gara-gara gitu saudara ya. Oh iya ya, ya udah nggak usah dah. Tapi berapa hari kemudian Tuhan terus bicara saudara. Kamu telepon dia. Saya bilang, Pak, nggak apa-apa kok Pak, aku wis siap kok. Kalau dia mau kata-katain saya di telepon apa teror saya siap. Ya udah. Pak Peter bilang, ya udah. Ada suami saya di pinggir saya. Saya langsung telepon dia. Shalom Pak. Shalom. Kok enak saudara. Saya enggak babi bu. Saya langsung bilang. Pak. Bapak kecewa sama kami ya. Kesel sama kami ya. Sorry ya. Ampuni kami. Saya enggak kesel sama Bu Christine. Saya kesel sama Pak Peter. Terus saya bilang, lah suami istri kan satu Pak. Oh iya katanya saudara. Akhirnya saya bilang, saya nggak bahas gini Bu. Maunya saya tuh gini. Saya nggak bahas saudara. Saya nggak bela diri, nggak bahas tambah panjang betul nggak? Bagian saya cuma saya pengen say sorry aja dah gitu. Saya bilang, sorry Pak. Iya sorry. Ampuni kami ya. Sorry Pak. Itu ada beberapa kali saya ngomong. 5-10 kali. Sorry Pak. Sorry. Sampai terakhir dia bilang. Iya Bu. Maafin saya juga ya. Sampein ke Bapak ya. Maafin saya. Pas, kan suamiku di sebelah aku saudara. Pak. Mau say sorry enggak? Ya. Untung suamiku rendah hati saudara. Yesus, haleluya. Kalau enggak aja ya sudahlah ya saudara ya. Tapi ya akhirnya diterima. Pak Peter bilang, Shalom Pak. Sorry ya, ampuni kami ya. Saya mau nangis saudara. Seorang pria, apalagi pemimpin bisa say sorry. Itu dahsyat saudara. Bener apa bener sih? Akhirnya, iya Pak. Akhirnya baik. Yang penting saya beres di hadapan Tuhan. Kalau aku berkenan di hati Tuhan, sorga backup aku. Wah. Akhirnya dia ngomong ke staf kami. Aku itu loh sama ibu kamu tuh salut ya. Staf saya bilang, Bu,
Puji Tuhan loh Bu. Dia ngomong salut. Saya bilang terserah lah mau salut mau salat ya. Saya bilang saya nggak terlalu peduli. Saya bilang pokoknya aku lakukan yang bagian saya mau senengin Tuhan. Saya cuma say sorry. Saya cuma mau merendahkan hati. Setelah itu baik saudara. Amin. Sama anak juga gitu loh Bu. Jangan lupa loh. Sama anak. Orang tua ini gak pernah salah loh Bu. Yang salah nih anak-anak ini. Mama gak pernah salah. Siapa bilang Bu. Kita banyak salah ya. Banyak yang manggut-manggut. Gak apa-apa, itu kan kerendahan hati kita saudara ya. Jadi waktu kita say sorry sama anak, sorry ya nak. Wah itu membuat hati anak jadi lumer saudara. Lumer. Sama kayak Tuhan. Peristiwa kayu salib. Tuhan sedang berkata, aku mengasihi engkau nak. Dengan kasih yang kekal. Aku mengasihimu. Karena itu aku curahkan darah buat engkau. Sama saudara. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya jaga hati. Banyak lepasin pengampunan. Tuhan udah ampunin kita loh. Tapi nih ya Bu, yang lain-lain boleh lah. Ini satu ini loh Bu. Satu ini. Ini diampuni, bolak-balik bikin ulah lagi Bu. Saudara, udah itu urusannya Tuhan, betul enggak? Tapi kalau kita lakukan bagian kita sesuai firman Tuhan, sesuai hati Tuhan, sorga backup saudara dan saya. Haleluya. Katakan amin. Jaga hati. Benar. Jaga hati. Nanti waktu banyak jaga hati. Kelihatan di wajahnya awet muda men. Asik. Haleluya. Nanti ditanya umur berapa Ci? Kok Ci? Aku mah udah oma kali ya. Ya. Amin. Tapi kalau enggak jaga hati kebalikan. Umur berapa oma? Oma. Kali kan kebalik-balik saudara ya. Jadi saya percaya jaga hati. Katakan amin. Yang kedua suruh banyak sembahyang. Yuk ngomong sama-sama. Banyak sembahyang. Yang pertama tadi apa? Jaga hati. Yang kedua banyak sembahyang. Katakan amin. Sembahyang pasti saudara udah dijelasin ya. Saudara sama gembala kita sama Pak Kiki pasti saudara ya. Sembahyang yang maha kuasa. Buat kita Tuhan Yesus. Menyembah ada dua arti. Yang pertama arti sempit. Artinya kita banyak masuk hadirat Tuhan. Ketemu sama Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan. Jadi saudara, lewat doa, pujian, penyembahan kita ketemu Tuhan gitu loh saudara. Nggak cuma nyanyi gitu ya. Main musik. Tapi lewat nyanyian, lewat main musik kita ketemu Tuhan. Itu yang penting. Saudara tadi ketemu Tuhan. Tadi pagi saya masih lihat Yoda di EBT. Ya. Pagi-pagi udah EBT saudara. Tahu EBT? Azusa Street Prayer Tower. Masuk di situ. Yang rayon 1D ini kebagian jam 6 pagi terus. Wah gak bisa Bu, ada siangnya. Saya lupa juga, gak ada ya pagi terus ya. Jam 6 pagi. Ikut tuh saudara. Dan salah satunya Ibu Yodia ya. Nah itu salah satunya.
nyembah Tuhan, doa. Masuk di Zoom, lewat Zoom. Ya, EPT. Pernah? Jangan ketawa, ya kan, enggak apa-apa, belum pernah. Ayo tak ajakin ya saudara. Berapa linknya? 89182210422. Passwordnya apa? Unity. Nah, masuk di situ saudara. Doa nyembah Tuhan, doa nyembah Tuhan. Banyak ketemu Tuhan. Katakan amin. Saya sering kali nggak buka, jadi kalau bukanya paling pas rayon 3 saudara ya. Kita semua buka semua, 300 orang buka semua, ke 300 partisipan ya. Buka, kalau enggak dimarahin Pak Peter saudara, suamiku. Jadi pokoknya hari Senin malam itu kami ada. Tapi kalau Senin pagi dan Selasa siang kami belum tentu ada gitu ya. Tapi Senin malam kita ajak semua dan Pak Peter bilang semua buka kamera. Tidak ada yang tidak. Semua buka, semua buka. Buka semua saudara. Gembala rayonnya yang suruh. Gembala rayonnya buka juga, saya buka juga, sembah Tuhan. Wah saudara. Jadi kadang juga saya ngikut juga, banyak ngikut kan. Tetapi enggak, yang rayon 3 saya enggak, selain itu saya enggak jarang buka. Kecuali SICC saya juga buka ya. Di situ saya nangis sendiri. Bisa nangis sendiri nyembah Tuhan. Di depannya laptop Tuhan. Kok dahsyat. Ayo. Hari-hari ini saudara banyak ketemu Tuhan. Banyak. Lewat doa, pujian, penyembahan. Banyak ketemu Tuhan. Ada yang tanya sama saya. Bu, betul salah enggak ya Bu? Saya di toilet, maaf Bu, maaf. Dia bilang, di toilet saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya bisa nangis. Saya bisa bilang 100% itu benar. Loh kenapa? Loh aku sering ngerasain kok saudara. Kadang di toilet, kadang lagi mandi. Saya bisa tersungkur-sungkur di bawah. Saya cuma bilang Tuhan kau dahsyat. Aku ketemu Tuhan. Dan saya mau bilang buat saudara. Dimanapun kita saudara. Tuhan mau kita banyak sembahyang. Hari-hari ini banyak ketemu Tuhan. Yang arti luasnya. Kita disuruh taat kepada firman Tuhan. Taat. Makanya baca Alkitab tiap hari. Baca. Kenapa? Karena ke depan ini saudara dikatakan seperti Yosua 3 ayat 4 berkata. Ke depan ini kita mesti terus jaga jarak 2000 hasta. Berapa? 2000 hasta. Kenapa? Karena jalan di depan kita belum pernah kita lalui sebelumnya. Itu dia. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Belum pernah. Kita ke depan ini bukan hidup berdasarkan pengalaman. Katakan amin. Karena itu disuruh berseru kepadaku. Yeremia 33 ayat 3. Amin. Suruh banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Jadi jaga jarak. Nah bagaimana dikatakan supaya bisa jaga jarak terus 2000 hasta. Gimana caranya? Ayat 5. Yuk baca sama-sama. 3, 4. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Katakan amin. Jadi suruh menguduskan diri. Jaga hati, jaga pikiran. Hidup kudus sungguh-sungguh. Katakan amin. Jadi terus bisa tahu tuntunan Tuhan. Kalau enggak saudara. Saya tuh gini, terlalu percaya gitu ya sama Tuhan. Ke depan ini orang-orang yang ikuti tuntunan Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Itu akan diberkati dahsyat. Saya ulang lagi ya. Ke depan ini saya yakin banget orang-orang yang ikuti tuntunan Tuhan saudara.
yang dekat sama Tuhan akan diberkati Tuhan dengan dahsyat. Akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Wah, ini ke depan ini. Tapi ya gitu, suruh banyak sembahyang. Nggak bisa. Dulu saya lakukan ini. Dulu jangan pernah dilupakan. Karena itu kebaikan Tuhan. Amin. Tapi untuk ke depan ini belum tentu kita harus lakukan seperti dulu, saudara. Makanya harus banyak sembahyang, masuk hadirat Tuhan, ketemu Tuhan, banyak taat sama Tuhan. Nanti dituntun sama Tuhan, mesti menguduskan diri. Jangan mabuk. Mabuk apa? Mabuk kemenangan. Ya saudara, mabuk. Wah, dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan dengan dahsyat. Kanan kiri mulai muji. Wah, jami lu ya. Hebat loh. Wah, lu sekarang gini hebat ya. Ya pertama ya. Lama-lama. Begitu begini saudara. Lah, kemana tadi tuntunan? Lah, tabutnya kemana? Ke kanan, kiri, terus. Aduh, ketinggalan gara-gara mabok. Amin. Mabok pujian. Kesel, masih bingung, persoalan. Tuntunan Tuhan, lah kemana tadi? Makanya mesti menguduskan diri. Katakan amin. Terus fokus. Saya percaya saudara, kita akan lihat sesuatu yang dahsyat ke depan ini. Yesus sudah curahkan darah buat saudara. Tuhan mau saudara dan saya, kita jadi murid-murid Tuhan Yesus. Jaga hati, hidup penuh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Oh, ikuti tuntunan Tuhan dengan dahsyat. Yuk tundukkan kepala.